kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih yang lama berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang sangat besar kepada kami. Jikalau kami boleh menikmati hari-hari kami sampai pada saat ini semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau sendiri yang memperkenankannya bagi kami. Memang tidak ada Tuhan yang lain yang seperti Engkau, yang selalu setia, menaungi kami. Hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang kami sembah. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, dengan kuasa yang telah tercurah pada kayu salib, oleh berkat pengudusan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami layak berseru memanggil nama-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang besar daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal yang tidak pernah berubah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus, menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Saya ulangi, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Natal adalah rencana agung Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 ini dikatakan tentang kebangkitannya seorang nabi dari tengah-tengah bangsa Israel yang akan dibangkitkan oleh Tuhan, bahwa dialah yang harus didengar, yang harus diimani oleh bangsa Israel.
penting kita perhatikan apa yang telah diungkapkan oleh Nabi Musa, kemudian menjadi sebuah nubuatan yang mengacu kepada Yesus Kristus, bahwa dari tengah-tengah bangsa Israel akan dibangkitkan seorang nabi yang luar biasa. Ini adalah mengacukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu fakta bagaimana luar biasanya Natal itu. Dalam arti, Natal itu bukan suatu cerita yang kebetulan. Natal juga adalah peristiwa yang sudah dirancang oleh Tuhan. Natal bukan suatu acara yang mendadak atau secara kebetulan. Natal adalah rencana agung daripada Tuhan untuk umat manusia, agar manusia menyelidikinya dengan baik, agar tetap percaya. Semakin ia diselidiki, semakin banyak orang dipanggil olehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat rencana agung apakah yang direncanakan oleh Tuhan di dalam Natal ini. Pada masa itu bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel adalah menyembah kepada berhala. Sesuatu tindakan yang sungguh menyedihkan hati Tuhan. Tuhan telah menciptakan manusia, tetapi manusia menyembah kepada berhala, bukan kepada Tuhan yang telah menciptakan. Maka Tuhan berkata kepada Musa, tetapi kamu tidak diizinkan. Tuhan melakukan hal-hal yang demikian. Peramal, petenung, karena itu adalah suatu aib atau kemarahan bagi Tuhan di dalam kehidupanmu. Makanya Tuhan memperingatkan mereka bahwa Dia akan membangkitkan seorang nabi dari bangsa mereka sendiri, supaya mereka mendengar dan percaya kepadanya. Nah, kita melihat bahagian yang pertama, Tuhan mau agar kita menyembah kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Yesaya 46 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang yang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing, mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sendiri berkata kepada barisan umat Israel agar mereka kembali kepadanya. Sekalipun mereka berusaha menyamakan Tuhan dengan ilah-ilah yang lain yang mereka sembah, semuanya tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya yang dapat menyelamatkan mereka adalah Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, serta isinya. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan tubuh, jiwa, dan roh manusia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang patut disembah oleh umat manusia. Lalu yang kedua, Natal menjembatani surga dan bumi. Natal adalah sebuah perjalanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus anak Allah. Ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Ia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ia meninggalkan surga untuk datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka dan dekat kepada umat manusia melalui perwujudan di dalam tubuh jasmani, agar manusia dapat melihatnya dan ia dapat merasakan perasaan, hati dan pikiran manusia, namun ia tidak pernah berbuat dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kedatangannya menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini, ia dapat memulihkan hubungan manusia yang telah rusak di hadapan Allah.
tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengukur betapa panjang dan jauhnya perjalanan antara surga dan dunia. Namun Tuhan Yesus dapat melewatinya karena ada umat manusia yang harus diselamatkan, yang dipulihkan olehnya supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Jadi Natal telah melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Surga dan dunia terjembatani oleh kerelaan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini supaya manusia yang berdosa diselamatkan olehnya dan perhubungan manusia yang telah rusak dipulihkan olehnya. Di dalam kerelaan Dia menjembatani hubungan kita manusia dengan Allah Bapa merupakan pengorbanan yang harus kita hormati dan kita agungkan di dalam hidup ini. Dengan adanya Natal ini, maka kita mempunyai pengharapan untuk mendapat keselamatan yang tidak dapat kita lakukan, dapat kita pikirkan. Karena semuanya adalah di dalam rencana agung Tuhan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menyambut berkat dari Allah Bapa di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar. Engkau rela meninggalkan takhta kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi sama dengan manusia, agar kami umat manusia yang berdosa ini dapat diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar. Engkau rela datang ke dalam dunia, untuk mengasihi, mengampuni dan menyelamatkan kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami yang hidup di dalam dosa, Tuhan diselamatkan. Kami hidup di dalam kutuk hukum Taurat, juga kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa, kami menyerahkan semua persiapan yang kami lakukan untuk menyambut berkat di dalam perayaan hari Natal pada tahun ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah semua persiapan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu sebagai Tuhan dan Raja yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Apa yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa, biarlah semuanya satu persembahan yang berkenan kepadamu, sebab Engkau adalah Tuhan yang pertama melayani dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memperkenankan kami menyambut berkat di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Bukan oleh karena kami baik, bukan oleh karena kami kuat, bukan oleh karena kami gagah, tetapi karena Tuhan satu-satunya yang menolong dan memimpin kami sepanjang tahun 2024 ini. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami menyerahkan kesatuan umat-Mu pada saat ini. Dimanapun kami berada, di dalam kesatuan kami dari berbagai denominasi menyambut perayaan Natal pada tahun ini. Biarlah kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kesatuan umat-Mu ya Tuhan, dapat membawa berkat yang besar, pembaharuan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami boleh mengerti dan memahami karya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir dalam 2000 tahun yang lalu. Tuhan membawa berkat yang besar supaya menyelamatkan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pada hari ini Engkau tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tetap menjadi pembela kami yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.